Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fi muhkamit tanjilih, bismillahirrahmanirrahim, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpahan taufik dan hidayahnya, Allah perkenankan kita semua, Allah kumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita semoga seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir berwasiat khususnya bagi diri Al-Fakir pribadi dan segenap hadirin yang saya muliakan, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kembali kita kepada Allah membawa iman yang kamil, iman yang sempurna. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panduan bagi umat muslim, bagi hamba-hambanya yang beriman ketika usia 40 arba'ina sana. Hal tersebut tertera di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Amalia apa yang dapat kita lakukan ketika usia kita sudah 40 tahun atau usia kita lebih dari 40 tahun agar kehidupan kita di dunia bahagia, agar kehidupan kita di dunia senantiasa membawa manfaat
dan apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mendapat ridhonya. Hanya usia 40 tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada umatnya, kepada hambanya. Kenapa usia tersebut yang menjadi panduan bagi hambanya? Karena usia tersebut merupakan lambang kedewasaan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul ketika beliau usia 40 tahun. Karena pada usia tersebutlah menunjukkan kedewasaan seseorang. Lalu amalia apa, panduan apa yang Allah berikan ketika kita memasuki usia 40 tahun atau usia kita lebih dari 40 tahun? Yang pertama, Nabi Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Yang pertama, senantiasa bersyukur terhadap nikmat apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki, nikmat silaturahim, nikmat pertemanan. Itu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezeki yang Allah berikan kepada kita dapat kita hantarkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemanan kita, persahabatan kita dengan teman-teman kita di masyarakat, dengan pertemanan kita di kantor, dengan teman kita di tempat kerja, semoga semuanya dapat menghantarkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar, nikmat yang terbesar setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, a'dhamu ni'mati ba'dal iman wal islam ni'matu silaturrahim. Nikmat yang paling besar setelah iman kepada Allah, setelah nikmat berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat silaturahim. Oleh karenanya mari kita jaga hubungan yang baik kepada saudara kita agar hidup kita bahagia, agar hidup kita membawa manfaat di dalam masyarakat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki keluarnya dari tangan manusia, keluarnya dari tangan hamba-hamba Allah. Rizqum minallah wa khurija minan nas. Rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, keluarnya dari tangan manusia. Kalau manusia ingin sehat, kalau hamba-hambanya ingin sehat, luas rezekinya, Allah berikan kemudahan. Salah satu jalan menjaga hubungan baik kepada sesama hamba-hamba Allah. Menjaga hubungan baik kepada sesama hamba-hamba Allah tidak mengenal agama, tidak mengenal akidah, tetapi kepada siapa saja yang termasuk bagian hamba Allah, kita harus jaga silaturahmi yang baik, harus kita jaga akhlak yang baik. Nabi SAW bersabda, man arada ayyub satalahu fi rizqi wa yumsa'alahu fi athari falyasir rahimah. Siapa orang yang ingin luaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberikan usia yang barokah, maka hendaknya dia menjaga hubungan silaturahim dengan sebaik-baiknya, karena itu jalan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, Allah memberikan panduan bagi hambanya yang berusia 40 tahun. Yang kedua, wa'ala walidayya, hendaknya senantiasa menunjukkan baik, perilaku baik, akhlak yang baik kepada kedua orang tua kita. Kita ini pada saat ini ketika kita usia kita 40 tahun, tentunya kita sudah punya anak. Anak kita sudah ada yang SD, SMP, bahkan SMA. Pada saat itu mereka akan melihat perilaku kita. Mereka akan mencontoh perilaku kita, bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau kita bisa menunjukkan kesolehan, kalau kita bisa menunjukkan kebaikan kepada kakek neneknya, maka anak kita pun akan mencontoh perbuatan kita. Kepada anak kita yang SD, kepada anak kita yang SMP, bahkan anak kita yang sudah dewasa, berikan pitutur, berikan contoh yang baik agar mereka dapat mencontoh perbuatan kita. Anak sekarang ini kalau kita perintahkan mereka sulit, tapi ketika yang harus kita berikan adalah contoh. Kalau kita mau ibadah,
melaksanakan sholat berjamaah, mari anak kita ajak. Kita sudah siap-siap dengan pakaian yang rapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah perintahkan anak kita untuk ibadah, tapi berikan contoh kepada anak kita dengan tutur sapa yang baik, dengan akhlak yang mulia, agar mereka dapat mencontoh perbuatan kita. Konsepnya adalah apa? Kalau kita pada saat ini bisa berbuat baik, bisa menunjukkan kebaikan kepada anak kita, nanti ketika kita sudah tua, ketika kita sudah lansia, maka anak kita, cucu kita pun akan berbuat baik kepada kita. Ini konsepnya, kembali kepada kita. Tunjukkan kebaikan kita kepada kedua orang tua kita. Kalau mereka masih ada di dunia, tunjukkan kesolehan, tunjukkan akhlak yang baik, tunjukkan perhatian yang baik, agar anak kita, agar cucu kita dapat mencontoh apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita. Kalau itu orang tua kita masih ada di dunia. Namun apabila orang tua kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di alam makbaroh, mereka berada di alam kubur, jangan pernah lupa sebagai anak yang soleh, anak yang baik, jangan pernah tinggalkan, yaitu membaca doa minimal, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, sayangi orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Kalau itu kita dawamkan, itu akan memudahkan datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa itu kita dawamkan sebagaimana yang dipesankan oleh Al-Habib Umar Al-Hafidh, siapa seorang anak yang istiqamah membaca doa Rabbighfirli untuk kedua orang tuanya, untuk leluhurnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah datangnya rahmat. Allah akan permudah datangnya rezeki kepada anak tersebut kalau orang tersebut mendoakan kedua orang tuanya yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang anak tidak dapat berbakti, tidak dapat menunjukkan kesolehan, tidak dapat berdoa untuk kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lepaskan keberkahan hidupnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nabi sampaikan di dalam sebuah hadis, man tarokat doa liwalidayhi in qata'a barakatuh min kasbihi. Siapa orang yang lupa mendoakan, nggak mau berbuat baik, tidak berakhlak mulia kepada kedua orang tuanya, Allah akan lepaskan keberkahan rezekinya, Allah akan lepaskan keberkahan hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana ciri orang yang tidak berkah hidupnya? Hartanya berlimpah tapi tidak dipakai untuk taat kepada Allah. Hartanya banyak, anaknya tidak soleh dan solihah. Hartanya banyak, rumah tangganya tidak sakinah mawaddah warahmah. Kenapa ini terjadi pada hamba Allah? Karena dia tidak bisa menunjukkan kesolehan, kebaikan kepada kedua orang tuanya, kepada orang tuanya yang masih hidup, apalagi orang tuanya yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian rahimakumullah, yang ketiga, panduan yang ketiga yang Allah berikan apabila usia kita sudah memasuki usia 40 tahun atau lebih, yang ketiga yaitu wa an a'mala sholihan tardoh, senantiasa melakukan perbuatan yang membawa manfaat di dalam masyarakat, senantiasa melakukan perbuatan yang senantiasa menghantarkan ridha Allah, menghantarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang tepat waktu, rajin membaca Al-Qur'an, memanfaatkan usia-usia yang kita miliki ini di masyarakat, yaitu melakukan kebaikan yang bersifat khairun nas anfa'uhum linnas, melakukan kebaikan yang membawa manfaat di dalam kehidupan masyarakat kita. Ini yang harus kita lakukan agar usia kita di dunia ini senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian rahimakumullah, yang keempat yaitu wa aslih li fid duryati. Yang keempat, menunjukkan kebaikan untuk diri kita yang bisa dijadikan contoh di dalam kehidupan kita, baik contoh kepada anak kita, baik contoh kepada cucu kita, dan juga contoh kepada masyarakat. Apabila kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada
di alam kubur orang itu akan menyebutkan kebaikan kita. Karena apabila kita sudah pulang ke rahmatullah, Nabi pesankan apabila seorang mayit sudah dipendam, seorang mayit sudah berada di alam kubur, udhkuru mahasina mautakum, sebut-sebut, kenang-kenang kebaikan orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini kita tidak pernah menanamkan kebaikan, tidak pernah mengajarkan, tidak pernah memberikan contoh di dalam masyarakat tentang kebaikan, bagaimana orang akan mengenang kebaikan kita. Oleh karenanya, selagi ada di dunia ini, selagi nyawa kita masih ada di jiwa kita, masih ada di badan kita ini, mari kita berikan contoh, mari kita tanamkan kebaikan, agar ketika kita sudah tutup mata, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang akan menyebutkan kebaikan kita, orang akan mengenang kebaikan kita. Kalau orang mencontoh, kalau orang menyebutkan, orang mengenang kebaikan kita, akan menjadi amal jariah yang pahalanya mengalir terhadap kita yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Yang kelima yaitu wa fi dzurriyyati, hendaknya kita juga bisa menanamkan kebaikan kepada keturunan kita. Dengan apa anak-anak kita, dengan apa cucu-cucu kita tanamkan kebaikan? Yang pertama dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita tanamkan kebaikan kepada anak kita dengan akhlakul karimah. Kalau ilmu pengetahuan kita tanamkan dengan akhlakul karimah, dengan agama, dengan syariat yang baik, maka anak-anak kita, cucu kita akan menjadi orang-orang yang manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga usia kita yang sudah 40 tahun atau lebih dari 40 tahun, mudah-mudahan Allah pelihara kesehatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua rezeki yang halal barokah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak yang kita miliki, keturunan yang kita miliki, mudah-mudahan menjadi keturunan yang qurrata a'yun, yang indah dipandang mata, berbakti ama kita, berbakti kepada Rasulullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita miliki menghantarkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi waqafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fi muhkami tanjilih, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabarakta wa ta'ala an kulli sadatina rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يعظكم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.